Saudara-saudari terkasih, semoga Tuhan memberi kita damai dan sukacita. Kali ini saya mau menyampaikan satu permenungan dengan judul Bersukacita di Tengah Wabah COVID. Kami sudah sering berbagi kasih, sudah berkali-kali berbagi kasih dengan saudara-saudari, teman-teman kita yang sangat membutuhkan, seperti ojek online, abang beca, supir angkot. Dan ada yang menarik dalam aksi kasih ini, yakni ketika kami turun dari mobil memberikan sembako, mereka mengatakan demikian, "Terima kasih Koko." Pertama kali mendengarkan kata terima kasih Koko, saya senyum. Di tempat lain tidak jauh dari tempat di mana kami memberi sembako ini, kami turun lagi. Mereka mengatakan terima kasih Koko. Maka bertaburanlah ungkapan terima kasih Koko. Dan supir angkot pun ikut-ikutan mengatakan, Koko, bagilah. Saya butuh juga sembako. Dan ketika kami memberi sembako, terima kasih Koko. Saat kembali ke mobil, teman-teman yang ikut berbagi kasih berkata, mungkin baiklah kalau Romo Ivo ganti nama saja menjadi Romo Koko. Koko kita tahu dalam bahasa Cina, Chinese, yakni abang. Arti saya dipanggil abang. Bukan di situ permenungan. Permenungan adalah mungkin mereka wajah saya, wajah yang seperti teman-teman Chinese, atau mungkin juga karena saya memakai jubah coklat, disangka juga Chinese, atau mungkin juga biksu, maka dipanggil Koko dengan gaya menunduk. Pengalaman yang kedua, setiap sore saya selalu berupaya untuk sport, dengan sepatu sport, celana sport, baju juga baju sport, dengan pakai parasut itu dengan tutup kepala. Maka orang tidak mengenal saya, apalagi tidak mengenal kondisi wajah dan kepala yang plontos, klimis, tapi bukan kayak Teletubbies. Saya selalu membawa 10.000, pecahan 10.000 untuk dibagi-bagi kepada orang yang membutuhkan. Bukan mau menggembur-gemburkan loh, tetapi ada makna di sini. Nah, ada satu petugas parkir sudah saya beri beberapa kali ungkapan kasih dalam kondisi tertutup semua karena sambil olahraga. Dia senang sekali. Dia juga berkata terima kasih Koko. Suatu kali saya belanja ke Alfamidi itu, di mana tukang parkir itu bekerja. Saat mau pulang, tak ada uang kecil, tak ada uang parkir, dan saya berkata maaf ya, tak ada uang parkir. Apa kata tukang parkir ini? Tidak bisa. Apalagi kondisi sekarang kami sangat minim pendapatan, harus bayar. Saya berkata dalam hati, seandainya engkau tahu siapa yang selama ini memberi uang 10.000 kepadamu, mungkin kau akan terkejut. Tapi saya menahan diri untuk tidak memberitahukan kepada dia bahwa saya adalah orang yang sering membagi duit kepadanya. Saya bertahan saja. Akhirnya saya kembali ke Alfamidi, saya tukarlah uang 50 ribuan menjadi uang kecil. Dan dengan senyum saya kembali kepadanya dan memberi uang parkir. Wajahnya yang sebelumnya sangar menjadi senyum karena target dia untuk mendapatkan uang parkir dari saya terkabul. Saudara-saudara yang terkasih, bersukacita dalam COVID-19 bukan karena kita banyak menerima sumbangan di sana sini, kontribusi dari sana sini, partisipasi dari pemerintah, dari lingkungan, dari gereja, dari tokoh-tokoh lain, dari organisasi. Boleh kita bersukacita, boleh, itu pantas. Tetapi sukacita yang saya sampaikan di sini adalah sukacita ketika dalam keterbatasan situasi seperti ini kita masih mau berbagi dengan setiap orang yang membutuhkan. Bukan dari besarnya, tapi dari ketulusan hati. Dan pemberian kita itu bukan hanya pemberian materi, uang,
atau barang, tapi juga pemberian yang sifatnya rohani, yang bisa menguatkan orang dengan cara berdoa, menyapa, menghibur, dan juga barangkali bernyanyi, membuat percikan-percikan dukungan, kekuatan. Itu juga membuat orang bisa kuat dalam masa COVID ini. Maka bersukacitalah bukan karena kita menerima sesuatu, tetapi karena kita masih mampu memberi sesuatu kepada orang lain. Pemberian rohani itu tidak bisa dibeli dengan uang, hanya bisa dibeli dengan ungkapan terima kasih. Romo Ivo mengucapkan Tuhan memberkati kita semua. Amin.